Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa ada hari-hari di mana kita merasa hidup ini begitu kacau, padahal masalah besar tidak sedang terjadi? Seringkali kekacauan itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri, dari kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, namun ternyata membentuk cara kita melihat dan merasakan hidup setiap hari. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang kita ciptakan melalui pengendalian diri dan keteraturan pikiran. Dan menariknya, keteraturan pikiran seringkali dimulai dari keteraturan hal-hal yang sederhana. Sesederhana merapikan diri kita sendiri setiap pagi. Mungkin terlihat biasa saja, tapi tindakan kecil itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa kita menghargai diri kita, bahwa kita siap menghadapi dunia, dan bahwa kita memilih untuk tidak menyerah pada kekacauan. Dengan merapikan diri, kita sedang menata bukan hanya penampilan, tetapi juga batin. Inilah inti dari perjalanan kita di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan kali ini kita akan membahas sebuah alasan sederhana namun mendalam. Alasan kenapa merapikan diri setiap hari bisa mengubah hidupmu lebih baik. Pernahkah kita memperhatikan betapa sering kita menyepelekan hal-hal kecil dalam hidup? Kita berpikir bahwa sesuatu yang sederhana, seperti merapikan pakaian, menata rambut, atau sekadar membersihkan sepatu, hanyalah detail remeh yang tidak membawa dampak besar. Tapi disitulah letak kesalahan kita. Justru hal-hal kecil itulah yang perlahan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Disiplin tidak pernah lahir tiba-tiba dari keputusan besar. Disiplin lahir dari konsistensi dalam kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Bayangkan seorang tentara. Dia tidak tiba-tiba menjadi kuat dan siap bertempur hanya karena semangat yang besar. Dia menjadi kuat karena latihan-latihan kecil, sederhana, tetapi dilakukan dengan konsistensi yang keras. Begitu pula dengan hidup kita. Kita tidak bisa berharap menjadi pribadi yang tangguh jika tidak mampu melatih disiplin dalam hal-hal kecil. Merapikan diri setiap hari adalah salah satu bentuk disiplin kecil itu. Kita bisa saja berkata, apa gunanya merapikan diri kalau hidupku masih penuh masalah? Tapi jika kita jujur pada diri sendiri, masalah besar dalam hidup seringkali terasa makin sulit. Justru karena kita terbiasa mengabaikan hal-hal kecil. Kegagalan besar sering lahir dari kelalaian kecil yang dibiarkan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang bergantung pada keadaan luar, melainkan hidup yang berdiri di atas kendali diri. Dan kendali diri itu tidak dimulai dari medan perang, tidak dimulai dari keputusan bisnis besar, tidak dimulai dari momen dramatis yang mengubah hidup. Kendali diri dimulai dari kamar kita sendiri. Dari cara kita bangun pagi, dari cara kita menata diri, dari cara kita menghormati rutinitas kecil sehari-hari. Mungkin ada yang berkata, tapi itu hanya penampilan luar. Yang penting hati. Tentu hati memang yang paling penting. Tetapi jangan lupa, apa yang kita lakukan berulang-ulang akan membentuk pikiran. Dan apa yang kita biasakan di luar akan menguatkan kebiasaan di dalam. Saat kita malas merapikan diri, kita sedang melatih diri untuk membiarkan ketidakteraturan menguasai hidup. Sebaliknya, saat kita menegakkan disiplin dalam hal sekecil merapikan diri, kita sedang melatih diri untuk hidup dengan kesadaran, bukan dengan kelalaian. Bayangkan ini, seseorang yang terbiasa melatih disiplin dalam merapikan diri setiap hari, ia akan lebih mudah menjaga meja kerjanya tetap rapi. Jika meja kerjanya rapi, pikirannya pun lebih mudah jernih. Jika pikirannya jernih, ia lebih mampu mengambil keputusan dengan tenang. Dan jika keputusannya baik, hidupnya pun perlahan akan bergerak ke arah yang lebih baik. Semua itu dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana. Stoicisme mengingatkan kita bahwa apa yang kecil hari ini bisa menjadi fondasi besar untuk hari esok. Seorang filsuf Stoik, Epictetus, pernah berkata bahwa kebiasaan kecil adalah benih yang kelak tumbuh menjadi karakter. Jika kita ingin hidup yang besar, kita harus menanam benih yang tepat, meskipun itu tampak remeh di awal. Mari kita perhatikan satu contoh nyata. Ada banyak orang yang sukses di berbagai bidang, bukan karena mereka lebih pintar atau lebih beruntung, tapi karena mereka memiliki kebiasaan kecil yang konsisten. Mereka bangun pagi, mereka merapikan diri, mereka menata jadwal.
dan mereka tidak menunda-nunda. Apa yang terlihat sederhana itu justru menjadi pondasi yang membuat mereka mampu menanggung beban yang lebih besar. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita menunggu momen besar dalam hidup untuk mulai berubah? Setahu ini kita mulai dari sekarang, dengan membangun disiplin dalam hal yang kecil. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar perubahan besar, padahal kita bahkan belum mampu menaklukkan hal sederhana di depan mata. Merapikan diri bukan hanya soal estetika, bukan hanya soal terlihat baik di mata orang lain. Merapikan diri adalah latihan mental. Dewi adalah pengingat setiap hari bahwa kita bisa mengendalikan sesuatu. Dunia luar memang penuh ketidakpastian, tetapi diri kita bisa kita latih untuk tetap teratur. Dan dari keteraturan itu, lahirlah ketenangan. Ketika kita menata pakaian, kita sebenarnya sedang menata pikiran. Ketika kita menyisir rambut, kita sedang melatih kesadaran. Ketika kita memilih untuk tidak keluar rumah dengan keadaan berantakan, kita sedang menunjukkan pada diri sendiri bahwa kita menghargai hidup yang kita jalani. Ilmuasi itu adalah latihan kecil, tapi jika dilakukan dengan konsistensi, ia menjadi pondasi yang tak tergoyahkan. Hidup yang besar tidak dibangun dengan sekali loncatan besar. Hidup yang besar dibangun dari ribuan langkah kecil yang kita ambil dengan kesadaran penuh. Disiplin dalam hal kecil adalah cara kita menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar. Dan disinilah kita melihat benang merah dengan filosofi Stoik. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk menunggu mukjizat atau mengandalkan nasib. Stoicisme mengajarkan kita untuk melatih diri setiap hari, bahkan dari hal-hal yang sederhana. Karena dari situlah karakter terbentuk, dari situlah ketenangan ditemukan. Jadi, jangan pernah meremehkan kebiasaan kecil seperti merapikan diri setiap hari. Ya mungkin tampak sederhana, tetapi di balik kesederhanaannya ia adalah latihan disiplin. Latihan yang perlahan menguatkan diri kita, membangun keteguhan hati, dan mempersiapkan kita menghadapi dunia. Ingatlah selalu, disiplin dalam hal kecil adalah pondasi hidup besar. Dan jika kita ingin hidup yang lebih baik, kita bisa memulainya hari ini dari diri sendiri, dari hal sederhana yang ada di depan mata. Karena pada akhirnya, seperti yang selalu kita pegang di sini, di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kita mendengar pepatah, mata adalah jendela jiwa? Menariknya, penampilan luar juga seringkali menjadi jendela dari batin kita. Jadi apa yang kita pilih untuk tunjukkan pada dunia, seringkali menjadi cerminan dari apa yang kita rasakan di dalam. Coba bayangkan hari ketika kita sedang merasa kacau, bingung, atau bahkan terpuruk. Ada kalanya tubuh kita ikut merefleksikan itu. Kita menjadi malas merapikan diri, pakaian kita berantakan, wajah kita kusam. Tanpa sadar kita sedang memperlihatkan isi batin kita pada dunia luar. Sebaliknya, ketika batin kita tenang, penuh kendali dan sadar, biasanya hal itu juga tampak dari cara kita membawa diri. Senyum kita lebih tulus, tatapan mata kita lebih jernih, dan penampilan kita terasa lebih teratur. Ini bukan soal kecantikan atau ketampanan, bukan soal mahal atau murahnya pakaian. Ini soal bagaimana kondisi dalam diri kita memengaruhi cara kita tampil di luar. Filosofi Stoik selalu mengingatkan, dunia luar tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan, tetapi batin kitalah yang selalu bisa kita atur. Dan menariknya, apa yang kita lakukan di luar bisa menjadi jembatan untuk memengaruhi batin di dalam. Seperti cermin yang memantulkan bayangan, penampilan kita bisa memantulkan kondisi jiwa, tetapi ia juga bisa memantulkan balik energi kepada jiwa itu sendiri. Merapikan diri setiap hari dengan kesadaran penuh adalah cara kita mengirim pesan pada batin. Aku peduli, aku hadir, udah siap. Saat kita memilih untuk tampil rapi, kita bukan hanya sedang berbicara pada orang lain, tapi juga sedang berbicara pada diri kita sendiri. Kita sedang berkata, aku tidak akan membiarkan kekacauan menguasai hidupku. Bayangkan seseorang yang setiap pagi berdiri di depan cermin. Dia meluangkan waktu untuk merapikan rambut, memilih pakaian yang bersih, memastikan dirinya siap untuk beraktivitas. Dari luar, orang mungkin menganggap itu hanya rutinitas biasa, tapi di dalam itu adalah latihan kesadaran. Ia sedang meneguhkan kembali harga dirinya,
Tulis itu memastikan bahwa batinnya tidak tenggelam dalam kelalaian. Kita sering lupa, tubuh dan pikiran tidak terpisah. Mereka saling terhubung erat. Ketika batin kita kacau, tubuh ikut lelah. Ketika tubuh kita terabaikan, batin pun ikut lesu. Inilah mengapa penampilan bisa menjadi cermin batin, yang mencerminkan sekaligus memengaruhi. Stoicisme mengajarkan keseimbangan. Bukan berarti kita harus terobsesi dengan penampilan luar, tapi kita juga tidak boleh menyepelekannya. Orang stoik tidak akan sibuk mengejar kemewahan atau keindahan semu, tapi ia akan memastikan bahwa dirinya teratur, bersih, dan siap, karena kerapihan luar adalah simbol dari keteraturan dalam. Apakah ini berarti orang yang berantakan pasti jiwanya kacau? Tidak selalu, tapi jika kita jujur pada diri sendiri, seringkali kekacauan di luar hanyalah refleksi dari apa yang kita rasakan di dalam. Pakaian kusut bisa jadi tanda pikiran yang tidak tenang. Wajah yang lelah bisa jadi cerminan hati yang sedang penuh beban, dan merapikan diri bisa menjadi pintu kecil untuk kembali menemukan ketenangan batin. Mari kita ambil contoh sederhana. Saat kita sedang sedih, lalu kita memutuskan untuk tetap mandi, tetap berpakaian rapi, tetap menata diri. Ada rasa berbeda yang muncul. Batin kita perlahan ikut terangkat. Sulit terus berkata pada jiwa, kamu masih punya kendali. Kamu masih bisa memilih untuk tetap berdiri tegak. Ini adalah praktik stoik dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan hal luar yang bisa kita kendalikan untuk menguatkan hal dalam yang sering kali rapuh. Penampilan luar memang bukan inti kehidupan, tapi ia bisa menjadi cermin yang membantu kita membaca keadaan batin, sekaligus menjadi alat untuk memperbaikinya. Ada satu hal yang penting untuk kita ingat, merapikan diri bukanlah tentang mencari pengakuan orang lain. Bukan soal pujian, bukan soal dipandang keren. Merapikan diri adalah tentang menghargai diri sendiri. Ketika kita menata penampilan, kita sedang berkata pada diri kita sendiri, aku layak untuk dihargai. Aku pantas untuk membawa diriku dengan baik. Dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan banyak hal. Kita tidak bisa mengendalikan apakah orang lain akan menilai kita dengan adil. Kita tidak bisa mengendalikan apakah hari ini akan berjalan sesuai rencana atau tidak. Tetapi kita bisa mengendalikan apakah kita bangun dan memilih untuk merapikan diri atau tidak. Dan keputusan kecil itu, sesederhana apapun, bisa membawa pengaruh besar. Karena ketika kita mampu menata yang kecil, batin kita pun belajar untuk menata yang besar. Ketika kita mampu menjaga keteraturan luar, batin kita lebih mudah menemukan keteraturan dalam. Dan dari situlah ketenangan hadir. Maka jangan remehkan penampilan luar. Ia bukan sekadar kulit. Cermin adalah cermin yang memantulkan jiwa. Dan ketika kita belajar menjaga cermin itu tetap bersih, kita juga sedang menjaga batin agar tetap jernih. Ingatlah selalu, batin yang tenang akan memantulkan penampilan yang tertata. Dan penampilan yang tertata akan memperkuat batin yang tenang. Keduanya berjalan bersama. Dan disinilah letak pesannya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Bahkan dari hal sederhana seperti merapikan diri setiap hari. Seringkali kita berpikir bahwa menghormati orang lain adalah soal bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap sopan, atau bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik. Itu benar, tetapi ada sesuatu yang sering terlewat. Menghormati orang lain selalu berawal dari bagaimana kita menghormati diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita bisa menghargai orang lain kalau kita bahkan tidak bisa menunjukkan rasa hormat pada diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik kalau kepada diri sendiri saja kita abai? Salah satu bentuk paling sederhana dari menghormati diri adalah merapikan diri setiap hari. Kedengarannya sepele, tapi sebenarnya penuh makna. Ketika kita bangun dan memutuskan untuk tampil rapi, bersih, dan pantas, kita sedang mengirim pesan pada diri sendiri. Aku layak untuk dijaga. Ku layak untuk tampil dengan terhormat. Itu bukan tentang kesombongan. Itu tentang kesadaran bahwa diri ini adalah anugerah yang harus dirawat. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa tubuh kita adalah alat, sebuah sarana yang diberikan kepada kita untuk menjalani kehidupan. Dan karena itu, ia pantas untuk dirawat dan dijaga. Merapikan diri bukan berarti terobsesi dengan penampilan. Merapikan diri berarti kita tidak meremehkan wadah yang kita gunakan untuk hidup di dunia ini. Ketika kita menghormati diri dengan menjaga kerapian, sesuatu yang halus terjadi.
Orang lain pun akan merasakan energi yang berbeda ketika berinteraksi dengan kita. Mereka akan melihat bahwa kita menghargai diri sendiri, dan secara alami, mereka pun lebih mudah menghargai kita. Penampilan rapi bukan sekadar tentang estetika, melainkan tentang pesan diam-diam yang kita sampaikan. Bahwa kita datang dengan kesiapan, dengan kesadaran, dan dengan penghormatan. Bayangkan seseorang yang masuk ke sebuah ruangan dengan pakaian lusuh, tidak terurus, rambut acak-acakan. Orang lain mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi kesan pertama yang muncul adalah orang ini tidak peduli pada dirinya sendiri. Dan ketika seseorang tidak peduli pada dirinya, orang lain pun akan kesulitan untuk memberikan respek penuh. Sebaliknya, ketika seseorang masuk ruangan dengan penampilan yang tertata, wajah bersih, pakaian rapi, orang lain akan lebih mudah merasa nyaman. Mengapa? Karena itu menunjukkan sikap menghargai, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain yang hadir di ruangan itu. Penampilan rapi adalah bentuk sopan santun yang tanpa kata. Stoicisme menekankan pentingnya hidup selaras dengan kebajikan. Salah satunya adalah kebijaksanaan dalam bersikap. Dan bagian dari kebijaksanaan itu adalah menyadari bahwa kita tidak hidup sendirian. Kita selalu bersinggungan dengan orang lain. Maka menghormati diri dengan menjaga kerapian juga berarti kita sedang menghormati orang lain, karena kita tidak memaksakan ketidakpedulian kita kepada mereka. Merapikan diri setiap hari adalah cara sederhana untuk berkata, "Aku hadir di dunia ini bukan untuk membawa kekacauan, tetapi untuk membawa keteraturan." Dan ketika orang lain melihat keteraturan itu, mereka pun akan lebih mudah membuka pintu kepercayaan, rasa hormat, dan hubungan yang lebih baik. Mari kita renungkan lebih dalam. Betapa sering kita merasa rendah diri atau tidak dihargai, padahal sebagian dari masalah itu berawal dari diri kita sendiri. Kita berharap orang lain menghormati kita, tetapi kita sendiri tidak pernah memberi sinyal penghormatan pada diri kita. Kita membiarkan diri tampil asal-asalan. Kita tidak peduli dengan sikap tubuh. Kita bahkan malas sekadar menyiapkan diri dengan baik. Bagaimana mungkin orang lain menghormati kita jika kita sendiri memberi pesan bahwa kita tidak pantas dihormati? Menghormati diri sendiri bukan berarti berlebihan dalam penampilan. Stoik justru menghindari kesombongan atau pamer. Menghormati diri berarti menjaga keseimbangan. Tidak berlebihan tapi juga tidak lalai. Tidak hidup dalam kemewahan tapi juga tidak hidup dalam ketidakpedulian. Kerapihan, kesederhanaan, dan kebersihan adalah tanda bahwa kita menempatkan diri pada posisi yang terhormat, tanpa harus berteriak memamerkannya. Dan disitulah letak kaitannya dengan penghormatan terhadap orang lain. Ketika kita datang kepada orang lain dalam keadaan rapi, kita sedang berkata, "Aku menghargai keberadaanmu." Aku tidak akan datang kepadamu dengan sikap asal-asalan. Itu adalah bentuk respek yang halus, tapi sangat kuat. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati kita. Tetapi kita bisa memastikan bahwa kita melakukan bagian kita, menghormati diri sendiri terlebih dahulu. Dan dari situlah respek orang lain lebih mudah datang. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan pada penilaian orang lain. Tetapi bukan berarti kita bisa abai terhadap bagaimana kita menempatkan diri. Justru dengan menghormati diri, kita membuat batin lebih tenang. Karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan apa yang bisa kita kendalikan. Kita sudah menampilkan diri dengan pantas. Apapun yang terjadi setelah itu berada di luar kendali kita. Jadi, menghormati diri dan orang lain bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya saling terkait, saling menguatkan. Dan salah satu bentuk paling sederhana dari sikap itu adalah merapikan diri setiap hari. Merapikan diri adalah tanda bahwa kita tidak menyepelekan hidup. Toyosi adalah tanda bahwa kita hadir dengan kesadaran, bahwa kita menghargai diri kita sendiri, dan bahwa kita peduli pada orang lain. Ingatlah, ketika kita menghormati diri, kita lebih mudah dihormati. Dan ketika kita menghormati orang lain, hidup terasa lebih selaras, lebih ringan, lebih damai. Dan seperti yang selalu kita pegang di sini, di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering kali kita lupakan dalam menjalani hidup. Ketenangan tidak lahir dari dunia yang sunyi, bukan juga dari keadaan yang selalu sesuai keinginan kita. Ketenangan lahir dari keteraturan,
dari kemampuan kita menata hal-hal yang bisa kita kendalikan, sehingga pikiran tidak larut dalam kekacauan yang tidak perlu filosofi. Stoik mengajarkan bahwa sumber kegelisahan terbesar manusia adalah ketika ia membiarkan dirinya dikuasai oleh hal-hal yang berada di luar kendalinya. Kita sibuk memikirkan apa kata orang. Kita cemas pada apa yang mungkin terjadi. Kita frustrasi karena dunia tidak berjalan sesuai harapan. Padahal semua itu berada di luar lingkup kekuasaan kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Dan salah satu cara paling sederhana untuk melatih kendali itu adalah dengan menciptakan keteraturan dalam hidup sehari-hari. Tidak perlu muluk-muluk. Keteraturan itu bisa dimulai dari merapikan diri setiap pagi. Saat kita bangun dan memutuskan untuk membersihkan diri, memilih pakaian yang rapi, menata penampilan dengan pantas, kita sedang menata dunia kecil yang ada dalam genggaman kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi hari ini, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menyiapkan diri. Dan dari kesiapan itu muncul rasa tenang. Mari kita bayangkan dua skenario sederhana. Di hari pertama, kita bangun terlambat, terburu-buru asal memakai pakaian, tidak sempat merapikan diri. Kita berangkat dengan wajah kusut, hati pun terbawa kacau. Sepanjang hari kita merasa tertekan, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi. Di hari kedua kita bangun lebih awal. Kita mandi, kita merapikan pakaian, kita meluangkan sedikit waktu untuk menata diri. Saat keluar rumah, meski masalah tetap ada, hati terasa lebih siap, pikiran lebih ringan, langkah terasa lebih mantap. Bedanya ada pada keteraturan yang kita ciptakan sejak awal. Itulah kekuatan dari hal kecil. Merapikan diri bukan hanya tentang penampilan, melainkan tentang menanamkan rasa teratur pada batin. Dari keteraturan kecil itu, kita merasa punya pegangan, dan dari pegangan itu lahirlah ketenangan. Keteraturan memberi sinyal pada pikiran, aku punya kendali, ku siap menghadapi dunia. Dan ketika pikiran yakin ia punya kendali, ia tidak mudah goyah meski dunia di luar bergejolak. Stoicisme selalu menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam. Artinya, hidup dengan keselarasan. Keselarasan itu hanya bisa dicapai ketika kita mampu menata diri. Dunia luar mungkin berantakan, tetapi kita tidak harus ikut menjadi kacau. Kita bisa menciptakan ruang keteraturan di dalam diri, dan dari ruang itulah ketenangan lahir. Perhatikan bagaimana sebuah ruangan yang rapi membuat kita merasa lebih damai, sedangkan ruangan yang berantakan membuat kita gelisah. Begitu pula dengan diri kita. Tubuh dan penampilan yang teratur membuat batin lebih damai. Penampilan yang kacau hanya menambah beban pikiran. Keteraturan bukan berarti kaku. Keteraturan berarti kita memberi arah pada hidup kita. Kita tidak membiarkan diri hanyut dalam arus tanpa tujuan. Dan salah satu cara paling nyata untuk melatihnya adalah dengan memulai hari dalam keadaan rapi, bersih, dan siap. Ketika kita menata diri, kita sedang menegaskan bahwa kita tidak akan menyerahkan hidup ini pada kebetulan. Kita sedang berkata pada diri sendiri, aku memilih untuk hadir dengan kesadaran, begitu dengan kelalaian. Dan itu pada akhirnya melahirkan ketenangan. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Yang kita pengen setiap hari. Seperti air yang tenang karena wadahnya kokoh, jiwa kita pun akan tenang jika hidup kita tertata. Jadi, jangan pernah remehkan kebiasaan sederhana seperti merapikan diri. Jurisi adalah latihan harian untuk menciptakan keteraturan. Dan dari keteraturan itulah kita akan menemukan ketenangan yang kita cari. Ingatlah selalu pesan yang kita pegang di sini, di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Bahkan dari hal sederhana, dari keteraturan yang kita ciptakan setiap hari. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya diri kita? Apakah kita sekadar kumpulan kebiasaan sehari-hari? Ataukah kita adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita hidupi? Identitas bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Identitas dibangun. Dan salah satu batu bata kecil dalam membangun identitas itu adalah bagaimana kita merapikan diri setiap hari. Mungkin terdengar sederhana. Bagaimana mungkin hal kecil seperti merapikan diri punya kaitan dengan identitas? Tapi jika kita jujur, bukankah kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari akhirnya membentuk gambaran siapa kita?
Orang yang terbiasa rapi, bersih, dan teratur, perlahan membangun identitas sebagai pribadi yang disiplin. Orang yang terbiasa asal-asalan dalam menata diri, secara tidak sadar sedang membangun identitas sebagai pribadi yang cuek, bahkan lalai. Hal ini bukan hanya terlihat oleh orang lain, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa identitas sejati bukanlah apa yang dikatakan orang lain tentang kita, melainkan bagaimana kita memandang diri sendiri dengan jujur. Dan untuk bisa memandang diri dengan jujur, kita harus bertanya, apakah aku sudah memperlakukan diriku sesuai nilai yang aku junjung? Merapikan diri setiap hari adalah salah satu cara untuk menegaskan identitas itu. Ketika kita memilih untuk tampil pantas, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena kita menghargai diri, kita sedang memperkuat keyakinan bahwa kita adalah pribadi yang layak dihormati. Itu adalah pondasi dari rasa percaya diri yang sejati. Keyakinan diri bukan lahir dari ucapan motivasi kosong, bukan juga dari penilaian orang lain yang bisa berubah-ubah. Keyakinan diri lahir dari konsistensi dalam menjalani kebiasaan yang selaras dengan nilai yang kita percaya. Ketika kita konsisten merapikan diri, kita sedang melatih diri untuk percaya bahwa kita mampu menjaga hal-hal kecil. Dan dari kemampuan menjaga yang kecil, kita perlahan yakin bahwa kita juga bisa menjaga hal-hal besar. Bayangkan seorang murid yang setiap hari membawa buku catatannya dengan rapi, menulis dengan teratur, menjaga kebersihan diri. Dari luar mungkin terlihat sederhana, tapi perlahan ia membangun identitas sebagai murid yang serius, yang menghargai proses belajar. Identitas itu menumbuhkan keyakinan bahwa ia mampu menghadapi ujian, bukan karena ia lebih pintar, tetapi karena ia terbiasa menyiapkan diri dengan baik. Begitu pula kita dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita membiasakan diri untuk rapi, kita membangun identitas sebagai pribadi yang siap, dan rasa siap itu melahirkan keyakinan. Kita tidak lagi melangkah dengan rasa minder, karena kita tahu kita sudah melakukan bagian kita. Merapikan diri, menata penampilan, jadi membawa diri dengan pantas. Keyakinan diri seringkali runtuh bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita sendiri merasa belum menyiapkan diri dengan baik. Kita cemas, kita gugup, kita merasa tidak layak, karena kita tahu ada bagian dari diri yang kita abaikan. Sebaliknya, saat kita merapikan diri dengan konsisten, ada suara kecil dalam hati yang berkata, "Aku sudah siap, aku pantas berdiri di sini." Filosofi Stoik menekankan pentingnya membangun diri dari dalam. Tetapi bukan berarti yang luar tidak penting. Yang luar bisa menjadi perpanjangan dari yang dalam. Merapikan diri setiap hari adalah salah satu bentuk pernyataan bahwa kita memiliki nilai, bahwa kita punya standar, bahwa kita menolak hidup asal-asalan, dan itulah yang perlahan membentuk identitas. Identitas bukan soal label, bukan soal sebutan yang orang lain tempelkan. Identitas adalah pola yang konsisten kita tunjukkan. Ini adalah kumpulan kebiasaan yang kita jalani setiap hari. Keyakinan diri pun sama. Juga bukan sekadar rasa percaya yang datang tiba-tiba. Willy Reagan dawai konsistensi. Seorang stoik tidak mencari keyakinan diri dari sanjungan orang lain, tetapi dari bukti nyata bahwa ia mampu mengendalikan dirinya. Dan bukti itu hadir setiap kali kita menata diri, setiap kali kita memilih keteraturan dibanding kelalaian, setiap kali kita memilih untuk hadir dengan kesadaran penuh. Jadi, jangan pernah meremehkan kebiasaan kecil seperti merapikan diri. Dewasa adalah pondasi yang perlahan membentuk siapa kita. Yang adalah batu bata yang sedikit demi sedikit membangun tembok identitas kita. Dan semakin kuat identitas itu, semakin besar keyakinan diri yang kita miliki. Karena pada akhirnya, dunia akan selalu menguji kita. Tantangan, kritik, penolakan, semua itu pasti datang. Tetapi jika kita memiliki identitas yang kokoh, kita tidak mudah goyah. Jika kita punya keyakinan diri yang dibangun dari kebiasaan nyata, kita bisa tetap berdiri tegak apapun yang terjadi. Merapikan diri setiap hari adalah latihan kecil menuju itu semua. Latihan untuk berkata, "Aku tahu siapa diriku. Ku tahu apa yang aku perjuangkan, dan aku siap menghadapinya." Dan disinilah kita menemukan benang merah dengan filosofi Stoik. Hidup bukan tentang mencari pengakuan luar, tetapi tentang membangun pondasi dalam yang kokoh. Dan pondasi itu dibentuk dari disiplin kecil, dari keteraturan sederhana, dari kebiasaan yang kita jalani setiap hari.
Jadi mari kita ingat, identitas dibangun bukan diberikan, keyakinan diri dilatih bukan diwariskan. Dan salah satu cara paling sederhana untuk memulainya adalah dengan merapikan diri setiap hari. Seperti yang selalu kita pegang di sini, di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu musuh besar yang seringkali lebih kuat daripada masalah hidup itu sendiri. Musuh yang tidak terlihat, tidak bersuara, tapi mampu menggerogoti semangat kita sedikit demi sedikit. Musuh itu bernama malas. Rasa malas tidak datang dengan wajah menakutkan. Ia datang dengan bisikan halus. Tidak apa-apa, besok saja. Santai dulu sebentar. Ini kan cuma hal kecil. Tidak usah dipaksa. Kita menuruti bisikan itu, dan tanpa sadar, hari berganti, waktu berlalu, dan hidup kita tidak banyak berubah. Mungkin kita berpikir, rasa malas itu hanya soal pekerjaan besar, proyek penting, atau keputusan hidup. Padahal, rasa malas paling berbahaya justru terlihat dari bagaimana kita memperlakukan hal-hal kecil. Salah satunya malas merapikan diri. Kita bangun pagi, menunda mandi, asal memakai pakaian, membiarkan diri kusut sepanjang hari. Kita berpikir, apa pentingnya? Toh tidak ada yang melihat. Tetapi yang sering kita lupakan adalah saat kita menuruti rasa malas dalam hal kecil, kita sedang melatih diri untuk menuruti rasa malas dalam hal besar. Filosofi Stoik mengingatkan, hidup ini adalah latihan. Setiap hari adalah kesempatan untuk melatih pikiran, tubuh, dan jiwa agar tetap teguh. Dan bagaimana kita mengawali hari adalah salah satu bentuk latihan itu. Jika kita mengalah pada rasa malas di pagi hari, bagaimana kita berharap bisa menghadapi tantangan yang lebih berat di siang atau malam hari. Merapikan diri setiap hari bukan sekadar soal penampilan. Jungdelasi latihan semuanya untuk menolak kekuasaan rasa malas. Setiap kali kita memilih untuk bangun, mandi, menyisir rambut, dan berpakaian rapi, kita sedang berkata pada diri sendiri, aku lebih kuat daripada rasa malas. Malas itu licik. Tidak langsung membuat kita gagal total. Jurinya sebuah kita menunda sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita terjebak dalam lingkaran. Hari ini malas merapikan diri, besok malas membereskan kamar, lusa malas mengerjakan tugas, lama-lama hidup kita penuh kekacauan. Sebaliknya, disiplin juga menular. Saat kita melawan rasa malas dalam hal kecil, kita sedang melatih otot mental kita. Kita membiasakan diri untuk memilih tindakan meski tidak nyaman, dan perlahan kebiasaan itu menjalar ke hal-hal besar. Orang yang mampu melawan rasa malas untuk merapikan diri akan lebih mudah melawan rasa malas untuk bekerja, belajar, atau berjuang demi mimpinya. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Dan rasa malas meskipun terasa kuat, sebenarnya berada dalam lingkup kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan apakah hari ini akan penuh tantangan atau tidak, tetapi kita bisa mengendalikan apakah kita akan menyerah pada malas atau melawannya. Setiap kali kita merapikan diri, kita sedang melatih kendali itu. Kita sedang memilih untuk bertindak, bukan menunda. Kita sedang memilih untuk berjuang, bukan menyerah. Dan dari pilihan kecil itu, lahirlah kekuatan yang lebih besar. Mari kita bayangkan dua orang yang menghadapi tantangan sama. Orang pertama terbiasa melawan rasa malas sejak hal kecil. Jorifway disiplin dan konsisten. Orang kedua terbiasa menuruti rasa malas. Joye berantakan, mudah menunda, dan jarang siap. Ketika tantangan besar datang, siapa yang lebih mampu bertahan? Tentu yang pertama karena ia sudah terbiasa berlatih. Rasa malas tidak akan pernah benar-benar hilang. Joye selalu ada, selalu berbisik. Tetapi kita punya pilihan untuk tidak menuruti bisikan itu. Dan pilihan itu dimulai dari kebiasaan sederhana. Merapikan diri adalah pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang kenyamanan sesaat. Hidup adalah tentang bagaimana kita menguatkan diri sedikit demi sedikit. Agar ketika badai besar datang, kita tidak runtuh. Kita mungkin berpikir, apa bedanya sih kalau aku tidak merapikan diri sekali saja? Bedanya ada pada arah yang kita pilih. Sekali menuruti rasa malas, kita membuka pintu lebih lebar bagi malas berikutnya. Sekali melawan rasa malas, kita memperkuat benteng diri untuk melawan yang lebih besar. Filosofi Stoik selalu menekankan pentingnya tindakan. Jangan hanya berpikir, jangan hanya berencana, tetapi lakukan. Dan merapikan diri setiap hari adalah bentuk tindakan sederhana yang membawa dampak nyata. Yomi bukan hanya mengubah penampilan luar, tetapi juga membentuk karakter dalam.
Karakter tidak dibangun dari teori. Karakter dibangun dari kebiasaan. Dan kebiasaan melawan rasa malas adalah salah satu pilar terpenting dalam membangun karakter. Jadi, jangan pernah anggap remeh rasa malas. Jangan biarkan ia menguasai hidup sedikit demi sedikit. Lawanlah mulai dari hal terkecil. Bangun, rapikan diri dan katakan pada diri sendiri, aku yang memegang kendali, bukan malas. Karena pada akhirnya, hidup kita bukan ditentukan oleh seberapa besar masalah yang datang, tetapi seberapa kuat kita melawan kelemahan dalam diri sendiri. Dan rasa malas adalah salah satu kelemahan itu. Maka ingatlah selalu, mencegah rasa malas menguasai bukan berarti kita harus menjadi sempurna. Itu berarti kita berusaha setiap hari, dari hal kecil, untuk tetap berada di jalur. Dan salah satu langkah sederhana itu adalah merapikan diri. Seperti yang selalu kita tekankan di sini, di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Bahkan ketika rasa malas datang, kita selalu punya pilihan untuk melawannya. Pernahkah kita menyadari bahwa ada bagian dari diri kita yang bekerja tanpa henti, meskipun kita tidak sedang berpikir secara sadar? Bagian itu bernama pikiran bawah sadar. Wibawa adalah gudang dari kebiasaan, keyakinan, dan pola pikir yang menentukan cara kita melihat dunia. Yang menarik, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan besar atau kecilnya tindakan. Tuyulnya sih merekam apa yang kita lakukan secara konsisten. Namun apa yang kita ulangi setiap hari, perlahan menjadi pesan diam-diam yang tertanam di dalamnya. Inilah sebabnya mengapa merapikan diri setiap hari memiliki dampak jauh lebih dalam daripada sekadar penampilan luar. Setiap kali kita memilih untuk mandi, menyisir rambut, berpakaian pantas, dan menjaga kebersihan diri, kita sedang mengirimkan pesan diam-diam kepada pikiran bawah sadar. Aku adalah pribadi yang siap. Aku adalah pribadi yang peduli. Aku adalah pribadi yang berharga. Sebaliknya, ketika kita membiarkan diri berantakan, malas merapikan diri, demi biarkan hari berlalu tanpa keteraturan, pesan yang masuk ke bawah sadar pun berbeda. Aku tidak perlu berusaha. Kau tidak layak menampilkan yang terbaik. Kau bisa menjalani hidup dengan asal-asalan. Masalahnya, pikiran bawah sadar bekerja seperti tanah subur. Apapun yang kita tanam di dalamnya akan tumbuh. Jika kita menanam pesan positif melalui kebiasaan rapi dan teratur, maka keyakinan positif akan tumbuh. Tetapi jika kita menanam pesan negatif melalui kelalaian kecil yang dibiarkan, maka sikap malas dan rasa tidak berharga pun akan mengakar. Filosofi Stoik selalu mengingatkan bahwa hidup ini dibangun dari apa yang berulang. Seperti kata Aristoteles, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Dan setiap pengulangan itu tidak hanya membentuk karakter di permukaan, tetapi juga membentuk pola dalam pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar merekam tanpa banyak bertanya. Ia butuh argumen, ia tidak butuh teori. Ia hanya butuh bukti nyata dalam bentuk kebiasaan. Dan merapikan diri setiap hari adalah salah satu bukti paling sederhana. Bayangkan, seseorang yang setiap pagi bangun dan langsung merapikan diri, kemudian mengirimkan pesan berulang ke bawah sadarnya. Aku adalah pribadi yang siap menghadapi hari. Pesan itu, meskipun kecil, lama-lama membentuk identitas. Ketika ada tantangan, ia lebih mudah berkata, aku bisa menghadapinya. Karena di dalam dirinya sudah tertanam keyakinan, ia adalah pribadi yang siap. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa menunda dan mengabaikan kebersihan diri, secara diam-diam menanam pesan, aku tidak peduli. Dan pesan itu menggerogoti keyakinannya sedikit demi sedikit. Saat tantangan besar datang, ia merasa tidak cukup layak. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena bawah sadarnya sudah terbiasa berkata, aku memang begini, aku tidak bisa lebih baik. Merapikan diri adalah bentuk komunikasi dengan bawah sadar kita. Itu adalah bahasa tindakan, bukan bahasa kata-kata. Dan bahasa inilah yang paling efektif dalam membentuk siapa kita. Stoicisme menekankan pentingnya hidup sesuai nilai, bukan hanya ucapan. Bawah sadar pun bekerja dengan cara yang sama. Ia tidak peduli apa yang kita ucapkan, ia peduli apa yang kita lakukan. Jadi jika kita ingin memiliki pikiran yang kuat, penuh keyakinan, dan selaras dengan nilai yang kita yakini, kita perlu mengirimkan pesan yang konsisten lewat tindakan kecil. Itulah sebabnya merapikan diri
bukan hal sepele. Ini adalah salah satu cara paling sederhana untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Setiap kali kita memilih rapi, kita berkata tanpa kata, "Aku peduli dengan diriku. Aku siap menjalani hidup dengan sadar." Dan pesan itu akan terekam, menguat, dan akhirnya menjadi keyakinan otomatis. Pada titik itu, kita tidak lagi harus memaksa diri untuk percaya pada diri sendiri. Kita hanya tinggal menjalani, karena bawah sadar sudah memegang keyakinan itu. Bayangkan betapa kuatnya jika setiap hari kita konsisten mengirim pesan positif ke bawah sadar. Bukan hanya lewat kata-kata afirmasi, tapi lewat tindakan nyata. Kebiasaan rapi, teratur, dan penuh kesadaran akan menjadi bukti hidup bahwa kita adalah pribadi yang layak dan mampu. Sebaliknya, betapa berbahayanya jika kita terus-menerus menanam pesan negatif. Sedikit demi sedikit bawah sadar kita percaya bahwa kita memang tidak mampu, tidak layak, tidak perlu berusaha. Dan keyakinan itu, meskipun salah, bisa mengendalikan cara kita hidup. Itulah mengapa para filsuf Stoik selalu menekankan pentingnya menguasai diri. Karena apa yang kita lakukan hari ini, bahkan yang terkecil adalah latihan bagi pikiran kita. Dan latihan itu masuk jauh ke dalam, membentuk pola bawah sadar yang akan kita bawa sepanjang hidup. Jadi, jangan pernah anggap remeh kebiasaan merapikan diri. Diroya bola pesan diam-diam yang kita kirim setiap hari. Pesan yang perlahan membentuk keyakinan, sikap, bahkan masa depan kita. Jika hari ini kita ingin hidup yang lebih baik, mulailah dengan pesan yang benar. Katakan pada bawah sadar melalui tindakan kita, "Aku siap, aku peduli, ku berharga." Karena pada akhirnya hidup kita adalah cerminan dari apa yang kita tanam dalam pikiran kita sendiri. Dan merapikan diri adalah salah satu cara paling sederhana untuk menanam benih yang benar. Seperti yang selalu kita pegang di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dengan mengirim pesan diam-diam pada pikiran bawah sadar, kita sedang mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih tenang, lebih teratur, dan lebih penuh keyakinan. Hidup seringkali terlihat ditentukan oleh keputusan besar, pilihan karier, keputusan menikah, investasi besar, atau langkah berani mengejar mimpi. Kita sering terpaku pada momen-momen itu, seolah-olah di sanalah arah hidup ditentukan. Namun jika kita jujur pada diri sendiri, bukan hanya keputusan besar yang membentuk hidup kita, justru hidup lebih banyak dibentuk oleh kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Inilah yang sering luput dari perhatian. Kebiasaan kecil, meski tampak sepele, punya sifat menular. Juga menjalar, memengaruhi area lain dalam hidup, dan perlahan membentuk kebiasaan besar. Merapikan diri setiap hari adalah salah satu contoh paling nyata. Ketika kita bangun dan memilih untuk mandi, menyisir rambut, mengenakan pakaian yang pantas, kita sebenarnya sedang melatih satu pola. Disiplin. Disiplin dalam hal kecil itu, tanpa kita sadari, menular pada hal-hal lain. Orang yang terbiasa rapi dengan dirinya, biasanya lebih mudah rapi dalam pekerjaan. Orang yang terbiasa teratur pada penampilan, cenderung lebih teratur dalam mengelola waktu. Stoicisme mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk kebiasaan. Kita bukan sekadar hasil dari pikiran sesaat, melainkan hasil dari apa yang kita ulangi. Kebiasaan kecil adalah fondasi. Ia seperti riak kecil di permukaan air, yang lama-lama bisa menjalar menjadi gelombang besar. Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Seseorang yang terbiasa merapikan diri, lama-lama terbiasa juga merapikan kamarnya. Dari kamar, ia belajar merapikan pekerjaannya. Dari pekerjaan, ia belajar menata hidupnya. Semua itu bermula dari satu hal kecil. Memilih untuk rapi setiap hari. Sebaliknya, orang yang membiarkan diri berantakan, seringkali juga membiarkan hal lain ikut berantakan. Hari ini ia malas menyisir rambut. Besok ia menunda membereskan meja kerja. Lusa ia menunda tugas penting. Lama-lama hidupnya penuh tumpukan masalah, hanya karena ia membiarkan satu kebiasaan kecil yang buruk menular. Inilah mengapa para filsuf Stoik selalu menekankan pentingnya menjaga diri dari hal-hal kecil. Karena kebiasaan kecil adalah latihan. Ia adalah bentuk disiplin yang bisa kita ulang terus-menerus, hingga akhirnya menular ke semua aspek hidup. Kita tidak bisa berharap memiliki kendali besar dalam hidup
Jika kita tidak bisa mengendalikan kebiasaan kecil, bagaimana mungkin seseorang bermimpi memimpin orang lain kalau ia bahkan tidak bisa memimpin dirinya sendiri untuk merapikan penampilan? Bagaimana mungkin seseorang ingin mencapai ketenangan batin kalau ia bahkan tidak bisa menjaga keteraturan dalam rutinitas sederhana? Merapikan diri adalah simbol. Ini adalah tanda bahwa kita peduli pada keteraturan, dan kepedulian itu meluas ke banyak hal. Dari luar, orang lain mungkin hanya melihat kita tampil pantas. Tapi dari dalam, yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang membangun pola. Kebiasaan kecil yang menular menjadi kebiasaan besar. Dan yang menarik, kebiasaan punya efek domino. Begitu kita memulai satu tindakan kecil dengan konsisten, tindakan itu memicu tindakan lain. Saat kita merapikan diri, kita merasa lebih segar. Karena merasa segar, kita lebih bersemangat bekerja. Karena bersemangat bekerja, kita menyelesaikan lebih banyak hal. Karena lebih banyak hal terselesaikan, kita merasa lebih percaya diri. Semua itu berawal dari kebiasaan kecil. Stoicisme mengajarkan bahwa kendali ada pada diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan apakah dunia akan penuh masalah atau tidak, tetapi kita bisa mengendalikan kebiasaan sehari-hari. Dan dari kendali kecil itu, kita membangun kendali besar. Bayangkan seperti membangun otot. Tidak ada orang yang langsung bisa mengangkat beban berat tanpa latihan. Mereka mulai dari beban kecil berulang-ulang, hingga ototnya terbentuk. Kebiasaan juga begitu. Kita melatih diri lewat hal kecil, hingga perlahan mampu mengendalikan hal besar. Merapikan diri setiap hari adalah bentuk latihan otot disiplin. Semakin sering kita melakukannya, semakin kuat disiplin itu. Dan disiplin itu tidak berhenti di satu tempat. Konsisten menular dan memperkuat banyak aspek hidup kita. Bahkan kebiasaan kecil juga memengaruhi cara kita dipandang orang lain. Orang yang konsisten rapi dipersepsikan sebagai pribadi yang bisa dipercaya. Dan ketika orang lain percaya pada kita, kesempatan lebih besar terbuka. Jadi kebiasaan kecil ini tidak hanya menular ke dalam diri, tetapi juga ke dunia luar yang berinteraksi dengan kita. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Kebiasaan kecil yang baik menular menjadi keyakinan diri. Keyakinan diri menular menjadi keberanian. Dan keberanian menular menjadi tindakan besar yang mengubah hidup. Karena itulah, jangan pernah meremehkan kebiasaan kecil. Jangan pernah berpikir, ini cuma hal sepele. Justru dari yang sepele, yang besar lahir. Justru dari yang kecil, yang kuat terbentuk. Hidup adalah hasil akumulasi. Dan akumulasi itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita ulangi setiap hari. Jadi setiap kali kita memilih untuk merapikan diri, kita sebenarnya sedang menanam benih kebiasaan besar di masa depan. Filosofi Stoik mengingatkan, yang penting bukanlah hal yang kita lakukan sekali-sekali, melainkan yang kita lakukan setiap hari. Maka, merapikan diri bukan hanya soal penampilan, tetapi ini kebiasaan yang kelak menular ke semua sisi hidup. Pada akhirnya, arah hidup kita tidak ditentukan oleh satu keputusan besar, melainkan oleh ribuan kebiasaan kecil yang kita jalani. Dan di sanalah kekuatan sejati berada. Jadi mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, merapikan diri setiap hari. Karena dari kebiasaan kecil itu, kita sedang membangun fondasi untuk kebiasaan besar yang akan mengubah hidup. Seperti yang selalu kita pegang di sini, di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan ingatlah, ketenangan itu lahir bukan dari hal besar yang jarang terjadi, melainkan dari kebiasaan kecil yang kita ulang tanpa henti. Kekhawatiran adalah sesuatu yang hampir selalu menyertai hidup manusia. Kita khawatir tentang masa depan, khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan, khawatir tentang hal-hal kecil yang bahkan belum tentu terjadi. Dan seringkali, kekhawatiran itu lebih melelahkan daripada kenyataan hidup itu sendiri. Stoicisme mengingatkan kita bahwa sebagian besar penderitaan bukan datang dari kenyataan, melainkan dari pikiran kita tentang kenyataan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu gelisah karena sesuatu di luar dirimu, bukanlah hal itu yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentang hal itu." Dan penilaian itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengatur diri dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kaitkan ini dengan kebiasaan sederhana, merapikan diri. Kedengarannya sepele, tetapi disitulah salah satu kunci untuk mengurangi kekhawatiran yang tidak perlu.
Bayangkan pagi hari ketika kita malas merapikan diri. Kita biarkan rambut acak-acakan, pakaian kusut, tubuh tidak segar. Kita mungkin berpikir, tidak masalah. Tetapi begitu keluar rumah atau bertemu orang lain, ada perasaan tidak nyaman yang muncul. Kita mulai khawatir, apakah mereka menilai aku berantakan? Pergi aku terbiat tidak pantas. Tapi semua aku memberi kesan buruk, kekhawatiran itu muncul bukan karena dunia jahat, melainkan karena kita sendiri tidak menyiapkan diri dengan baik. Sekarang bayangkan sebaliknya. Kita bangun, mandi, menyisir rambut, berpakaian rapi. Kita keluar rumah dengan kondisi siap. Kekhawatiran tadi berkurang drastis. Kita tidak lagi sibuk memikirkan bagaimana penilaian orang lain, karena kita tahu kita sudah melakukan bagian kita. Kita sudah menjaga diri. Kita sudah siap. Inilah salah satu kekuatan dari kebiasaan merapikan diri. Ia memotong sumber kekhawatiran yang sebenarnya bisa dihindari. Bukan berarti kita tidak akan pernah khawatir lagi, tetapi setidaknya kita tidak menambah kekhawatiran baru yang tidak perlu. Kekhawatiran yang tidak perlu sering lahir dari kelalaian kecil. Kita khawatir lupa sesuatu karena kita tidak membiasakan diri untuk teratur. Kita khawatir dilihat buruk karena kita tidak merapikan penampilan. Kita khawatir gagal karena kita tidak menyiapkan diri sejak awal. Semua itu bisa dikurangi jika kita melatih keteraturan dalam hal sederhana. Stoicisme mengajarkan untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menyiapkan diri. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan sepenuhnya. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita hadir di masa kini. Dan salah satu cara paling sederhana untuk hadir dengan kendali itu adalah dengan merapikan diri. Ia bukan hanya soal penampilan luar, melainkan soal membangun rasa siap dari dalam. Rasa siap itu menenangkan pikiran, karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan bagian yang bisa kita lakukan. Banyak orang terjebak dalam lingkaran kekhawatiran karena mereka merasa hidupnya tidak terkendali. Jujur dan memang benar, banyak hal di luar kendali kita. Tetapi ketika kita membiarkan diri berantakan, kita justru menambah alasan untuk khawatir. Kita memperbesar rasa tidak berdaya itu. Sebaliknya, merapikan diri setiap hari adalah pengingat bahwa masih ada banyak hal yang bisa kita kendalikan. Rambut kita bisa kita sisir, pakaian bisa kita rapikan, tubuh bisa kita segarkan. Dari kendali kecil itu kita menemukan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani dengan kekhawatiran yang bisa dihindari. Mari kita jujur, seringkali kekhawatiran muncul dari hal-hal sepele. Kita khawatir saat harus berbicara di depan umum. Bukan semata karena isi pembicaraan, tetapi karena kita merasa tidak percaya diri dengan penampilan kita. Kita khawatir saat bertemu orang baru. Bukan karena orang itu menakutkan, tetapi karena kita sendiri merasa tidak rapi. Ini adalah kekhawatiran yang sebenarnya bisa kita cegah, hanya dengan sedikit persiapan. Merapikan diri bukan berarti kita harus sempurna. Stoicisme tidak pernah mengajarkan kesempurnaan, melainkan kesadaran. Yang penting adalah kita hadir dengan sadar. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan kita tidak menambah beban pikiran dengan hal-hal yang bisa dihindari. Kita tidak bisa menghindari semua kekhawatiran dalam hidup, tetapi kita bisa mengurangi yang tidak perlu. Dan salah satu cara paling sederhana adalah dengan menyiapkan diri sejak awal. Setiap kali kita merapikan diri, kita sedang berkata pada pikiran kita, "Aku sudah siap. Aku tidak perlu khawatir berlebihan." Pesan sederhana itu bisa sangat kuat, karena ia membuat kita melangkah dengan lebih tenang. Hidup memang penuh ketidakpastian, tetapi ketidakpastian itu tidak harus selalu ditemani oleh kekhawatiran. Kita bisa melatih diri untuk menghadapinya dengan tenang, dengan keteraturan, dengan rasa siap, dan semua itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang sederhana. Merapikan diri, seperti yang selalu kita pegang di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan salah satu jalan menuju ketenangan itu adalah dengan mengurangi kekhawatiran yang sebenarnya bisa kita hindari. Ada satu prinsip besar dalam filosofi Stoik yang selalu relevan sepanjang zaman. Prinsip sederhana, namun begitu dalam. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak bisa kamu kendalikan. Kedengarannya mudah, tetapi dalam praktiknya kita seringkali melakukan sebaliknya. Kita sibuk khawatir pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita.
Kita gelisah tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Kita marah pada keadaan yang di luar kuasa kita. Dan sementara itu, hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita kendalikan justru sering kita abaikan. Inilah mengapa kebiasaan sederhana seperti merapikan diri setiap hari bisa menjadi simbol stoik yang nyata. Karena merapikan diri adalah salah satu hal yang benar-benar berada dalam lingkup kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kita tidak bisa memastikan apakah hari ini akan penuh kabar baik atau buruk, tetapi kita bisa memastikan bahwa kita hadir dengan tubuh yang bersih, penampilan yang pantas. Juriel Kolwiki dan Dianggea, merapikan diri adalah pernyataan halus kepada diri kita. Aku akan melakukan bagianku, meskipun aku tidak bisa mengendalikan hasil akhirnya. Itu adalah latihan kecil yang melambangkan inti dari filosofi stoik. Bayangkan pagi hari, kita bisa saja bangun dengan tubuh lelah, pikiran kacau, atau beban masalah yang menunggu. Semua itu mungkin di luar kendali kita. Tetapi kita masih bisa memilih untuk mandi, merapikan rambut, mengenakan pakaian yang membuat kita siap, dan dari pilihan sederhana itu, kita menemukan pijakan yang kokoh untuk menghadapi hal-hal besar yang tak terduga. Stoicisme mengingatkan kita, yang melelahkan bukanlah kenyataan, tetapi penolakan kita pada kenyataan. Dan salah satu cara menerima kenyataan adalah dengan kembali pada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Dengan merapikan diri, kita menerima bahwa kita tidak bisa mengubah dunia luar, tetapi kita bisa mengatur dunia dalam. Kebiasaan ini juga melatih kita untuk membedakan antara hal-hal yang ada dalam kendali dan yang tidak. Rambut acak-acakan bisa kita atur, tubuh kotor bisa kita bersihkan, pakaian kusut bisa kita rapikan. Tetapi reaksi orang lain, penilaian mereka, atau hasil dari usaha kita, itu bukan wilayah kita. Dengan fokus pada yang bisa kita atur, kita melepaskan energi dari yang tidak perlu. Merapikan diri juga membentuk mentalitas siap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, siapa yang akan kita temui, atau tantangan apa yang menunggu. Tetapi dengan tampil rapi, kita sudah menyiapkan diri. Dan persiapan itu adalah salah satu bentuk kendali terbaik yang bisa kita miliki. Seringkali kita meremehkan betapa pentingnya latihan kecil seperti ini. Kita berpikir kendali hanya soal keputusan besar. Memilih pekerjaan, mengambil risiko, menghadapi masalah besar. Padahal kendali sejati justru dilatih dari hal-hal kecil. Orang yang terbiasa mengendalikan diri dalam rutinitas sederhana akan lebih siap mengendalikan diri saat badai besar datang. Inilah inti dari latihan stoik, membangun keteguhan dari keseharian. Dan merapi diri setiap hari adalah salah satu bentuk latihan itu. Kita mungkin bertanya, mengapa hal sekecil ini dianggap penting? Karena hidup tidak hanya dibangun dari hal besar. Hidup adalah akumulasi dari pilihan kecil yang kita buat terus-menerus. Dan pilihan untuk merapikan diri setiap hari adalah latihan konsistensi, latihan disiplin, latihan kendali. Ketika kita terbiasa mengendalikan hal kecil, kita melatih otot mental untuk lebih tangguh. Kita belajar untuk tidak terjebak pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, tetapi fokus pada apa yang memang bisa kita lakukan. Itulah simbol sejati dari seorang stoik. Dan ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Ketika kita merapikan diri, kita juga mengirimkan pesan kepada pikiran kita bahwa kita masih punya kuasa. Kita bukan korban keadaan, kita bukan boneka nasib. Kita adalah manusia yang bisa memilih untuk menjaga dirinya, meski dunia di luar kacau. Pesan itu sederhana tetapi dampaknya besar. Demi hias membuat kita lebih tenang karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya, biarlah hidup berjalan sesuai jalannya. Inilah kebebasan sejati yang diajarkan stoicisme. Kebebasan bukan berarti kita bisa mengendalikan segalanya. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, bahkan ketika dunia luar tidak bisa kita kendalikan. Jadi jangan pernah remehkan kebiasaan kecil ini. Merapikan diri bukan sekadar soal penampilan, tetapi simbol bahwa kita hidup dengan kesadaran. Simbol bahwa kita memilih fokus pada yang bisa kita kendalikan dan melepaskan yang tidak. Dan dari simbol kecil itu, lahirlah ketenangan.
Karena kita tidak lagi membuang energi pada hal yang sia-sia. Kita belajar untuk menata diri, menata pikiran, dan menata hidup. Seperti yang selalu kita pegang di sini, di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan salah satu jalan menuju ketenangan itu adalah dengan hidup sesuai prinsip stoik. Mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dan menerima dengan lapang dada apa yang tidak bisa kita ubah. Dan disinilah kita sampai di ujung pembahasan. Dari 10 poin tadi kita belajar bahwa merapikan diri setiap hari bukan hanya soal penampilan luar, melainkan latihan kecil untuk menata pikiran, membangun disiplin, dan melatih kendali diri. Sebaliknya, terapi bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan berhenti di sini. Jadikan ini awal perjalananmu untuk terus melatih diri. Karena di arah mindset kita percaya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dukung perjalanan ini dengan cara sederhana, berikan like, bagikan ke teman yang mungkin sedang membutuhkan, dan jangan lupa berlangganan channel ini agar kamu tidak tertinggal pembahasan berikutnya. Setiap minggu, kita akan terus mengupas cara berpikir ala stoik yang bisa membuat hidup lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bermakna. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan langkah kecilmu hari ini bisa jadi titik balik menuju kehidupan yang lebih baik.